من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka menyelenggarakan pengajian rutin insyaallah setiap malam Ahad di Masjid Al-Firdaus. Maka sebelum kita memulai pengajian, saya ingin sampaikan beberapa buah pengantar. Yang pertama, jelas saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu warga di sekitar Masjid Al-Firdaus, terkhusus takmir Masjid Al-Firdaus, atas kerjasamanya sehingga pengajian kita pada malam hari ini bisa terlaksana. Lalu yang kedua, saya izin membawa sebagian jamaah dari luar, Pak. Jadi ada sebagian murid-murid saya yang ikut datang dari luar, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga, kita perlu kenalan, Pak. Sudah kenal kan, Pak? Ya, baik. Meskipun saya sudah beberapa kali di sini Ramadan, 2 Ramadan saya sudah mengisi di sini, tapi belum pernah memperkenalkan diri secara langsung. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Rizky. Aslinya dari Pekanbaru, tapi sudah sejak 2008 di Jogja. Istri saya juga asli Jogja. Sekarang kami menetap di Pogung, Pak. Di Pogung Lor, tapi sudah dekat Ring Road. Jadi tidak terlalu jauh dari sini. Baik, langsung saja. Insyaallah di malam hari ini kita akan memulai pengajian di masjid ini. Meskipun pengajian ini bukan pengajian yang baru sebenarnya, karena ini merupakan kajian pindahan. Ya, sebelumnya kami menyelenggarakan pengajian ini di daerah Pandega, di dekat Pogung juga. Namun karena beberapa pertimbangan kami putuskan untuk dipindah ke sini. Makanya kita tidak mulai dari awal, Pak. Ini sudah pembahasannya di tengah-tengah sebenarnya. Sudah di semester 3 pembahasannya. Kita akan membaca sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Sebuah buku yang mengumpulkan tentang berbagai hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, Pak, dijelaskan. Dari awal itu kita bahas tentang pakaian Rasulullah seperti apa, jenggot Rasulullah seperti apa, rambut Rasulullah seperti apa. Apalagi yang kita bahas, wajah beliau seperti apa, telapak kaki beliau seperti apa, cincin beliau, tongkat beliau. Semuanya dijelaskan. Alat minum, alat makan beliau dijelaskan di dalam kitab ini. Tapi di bagian-bagian awal sudah kami bahas di semester-semester sebelumnya. Ini pembahasan yang penting. Di antara faedahnya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tahu persis karakteristik fisik Rasulullah SAW itu. Jadi seperti ini, Pak. Saya bertanya terlebih dahulu. Kita bisa tidak bertemu dengan Nabi di alam mimpi? Mungkin tidak kita bertemu dengan Nabi di alam mimpi? Mungkin? Mungkin. Ya. Kata Nabi kurang lebih, man ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di mimpi, maka dia betul-betul melihatku di alam mimpi. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Maka kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu bisa.
Dan kata Rasulullah, setan tidak bisa menyerupai beliau. Sehingga apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya, kalau bapak-bapak di dalam mimpi bertemu dengan Nabi, lalu melihat Nabi itu tidak ada janggutnya, tapi tidak punya janggut, atau rambut Nabi panjang sepinggang misalnya, ini bisa kita pastikan setan. Setan itu bisa menyamar menjadi Nabi, tapi tidak bisa persis sama bentuknya seperti Nabi. Kita bisa bertemu dengan Nabi di alam mimpi, tapi kita harus pastikan karakteristiknya cocok tidak dengan karakteristik Nabi. Kalau Nabi jelas berjanggut. Nabi, rambut beliau sudah pernah kita bahas ketika di dalam pembahasan tentang bab rambut Nabi. Ada yang ingat? Antara telinga sampai bahu itu panjang rambut Nabi. Dalam sebagian riwayat disebutkan sedaun telinga. Sebagian riwayat disebutkan antara daun telinga dengan bahu. Riwayat ketiga menyebutkan panjang rambut Nabi itu sebahu. Maka kalau bermimpi bertemu dengan Nabi di alam mimpi tidak seperti itu rambutnya, maka ini jelas syaitan. Bukan Nabi seperti itu. Maka ini di antara faedah kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah. Karakteristik Nabi itu seperti apa, ini di antara faedahnya. Di samping juga bisa menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka kita akan lanjutkan pembahasannya dari semester lalu. Silahkan Bapak Ibu membuka langsung di halaman 6. Ya, halaman 1 sampai 5 sudah pernah kami bahas. Jadi kita langsung ke halaman 6, hadis 267. Kita akan memulainya pada pertemuan kali ini dari hadis 267. Kita sedang berada di bab tentang penjelasan bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat malam. Hadis-hadis dikumpulkan oleh Imam Tirmizi menjelaskan bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat malam. Banyak riwayatnya, kita baca satu persatu. Baik, hadis pertama nomor 267 kata Imam Tirmizi. Jadi bisa dilihat di bukunya ada teks Arabnya lalu ada terjemahnya. Maka saya akan bacakan teks Arabnya terlebih dahulu lengkap dengan sanadnya, lalu saya akan bacakan terjemahnya. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, hadatsana Abu Quraib Muhammad ibnu Ala qal hadatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibni Abbasin qal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sebanyak 13 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Mohon maaf Pak, sebelum kita lanjutkan, pintu yang di belakang kalau kita tutup seperti apa Pak? Supaya suara anak-anak tidak masuk Pak. Baik. Maka di hadis ini, hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi sholat malamnya jumlah rakaatnya 13 rakaat. Maka ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang berapa jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Nabi ketika Nabi sholat malam. Maka saya katakan cuma salah satu Pak. Karena terdapat riwayat-riwayat yang lainnya menyebutkan Nabi itu sholat tahajudnya 11 rakaat. Ada yang menyebutkan 9 rakaat. Riwayatnya berbeda-beda. Bagaimana cara kita memahaminya? Cara memahaminya berarti Nabi sholat malamnya itu memang terkadang 13 rakaat, terkadang 11 rakaat, terkadang 9 rakaat. Nabi berbeda-beda. Maka di riwayat ini hanya disebutkan 13 rakaat.
Hadis berikutnya, hadis nomor 268, langsung saja kita baca. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah ibnu Aufa an Sa'id ibnu Hisham an Aisyah. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil lail mana'ahu minan zalika an-naum aw ghalabathu 'ainah shalla minan nahari sintai asyrata raka'atan. Yang artinya, kata ibunda Aisyah, sesungguhnya apabila Nabi SAW tidak sempat salat malam, entah itu karena beliau tertidur atau beliau kalah oleh kantuk beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan salat sebanyak 12 rakaat di siang hari. Kalau Nabi tidak bisa sholat malam, ketiduran, saking capeknya mungkin di medan perang, kalau tidak bangun, Nabi kemudian menggantinya sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang qada salat. Qada salat itu ada. Apa yang dimaksud dengan qada? Qada adalah menjalankan sebuah ibadah ketika waktunya sudah berakhir. Contoh selain sholat adalah puasa. Ibu-ibu ketika haid di bulan puasa, maka diqadha di luar bulan puasa karena waktunya sudah habis. Sama juga dengan bapak-bapak, entah karena safar, sakit, tidak berpuasa, maka puasa tersebut diqadha di lain waktu, di luar bulan Ramadan. Ini namanya qadha. Salat juga ada qadhanya. Maka rincian untuk qadha salat sebagaimana berikut. Yang pertama, untuk salat wajib. Qadha untuk salat wajib, mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Qadha untuk salat wajib hanya ada untuk salat-salat yang ditinggalkan secara tidak sengaja, baru ada qadhanya. Secara tidak sengaja contohnya apa Pak? Meninggalkan sholat secara tidak sengaja, misalnya ketiduran, tidur bablas, bangun-bangun sudah jam 10 siang misalnya, tidak sempat sholat subuh, habis sudah waktu sholat subuh, maka ketika dia mengerjakan sholat di jam 10 tersebut, ini namanya qadha karena sudah habis waktunya. Atau lupa, benar-benar lupa saking sibuknya, lupa sholat asar, ingatnya sudah isya atau ingatnya masih maghrib, maka begitu dia ingat, dia langsung mengqadha sholat tersebut. Ini namanya qadha. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan sholat-sholat yang secara sengaja ditinggalkan? Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, dulu waktu muda belum perhatian sama agama, sholatnya masih bolong-bolong. Sekarang sudah tobat, sudah haji, sudah umroh segala macam, tobat. Nah, ketika sudah tobat, perlu tidak Pak mengqadha sholat yang bolong di masa muda dulu? Bisa tidak kita qadha sholat yang dulu ditinggalkan? Pendapat yang lebih kuat, ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat yang lebih kuat, tidak ada qadha untuk sholat yang secara sengaja ditinggalkan. Contoh saja ya, selain tadi contoh pertama, orang yang tidak sholat di masa mudanya. Contoh lainnya, sholat subuh. Seseorang dia gelundang-gelundung di kasurnya, tiba-tiba sudah habis waktu sholat subuh, sudah terbit matahari.
maka orang seperti ini dia kemudian sudah habis kesempatan dia untuk mengerjakan sholat subuh, sudah tidak boleh, karena dia ada unsur kesengajaan. Maka apa yang bisa dilakukan untuk kasus seperti ini, termasuk orang yang bolong sholatnya ketika muda tadi? Yang bisa dilakukan adalah yang pertama jelas bertobat, yang kedua memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah, diantara fungsi sholat sunnah adalah menutupi kekurangan sholat wajib. Ini fungsi sholat sunnah. Ini untuk qada sholat wajib. Adapun sholat sunnah juga bisa diqada. Yang pertama sholat sunnah yang bisa diqada adalah sholat sunnah rawatib. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah rawatib itu bisa diqada, Pak. Contohnya sholat subuh, qabliyah subuh. Kesiangan datang ke masjid sudah iqamah, tidak sempat sholat sunnah qabliyah. Maka seperti ini sholat sunnahnya bisa diqada, diganti. Kapan waktu menggantinya? Ada dua pilihan. Boleh langsung setelah sholat subuh. Yang paling afdal adalah menunggu datangnya waktu duha. Sudah datang waktu duha, waktu isyraq, kerjakan sholat 2 rakaat, niatnya mengqada sholat sunnah qabliyah subuh. Seperti ini diperbolehkan. Dan sholat sunnah rawatib yang lainnya semuanya boleh diqada. Tidak sempat qabliyah zuhur, diqada setelah asar bahkan boleh. Tidak sempat qabliyah asar, qadanya setelah asar juga diperbolehkan. Maka qada salat sunnah rawatib hukumnya diperbolehkan. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan Nabi mengqada salat sunnah rawatib. Lalu yang kedua, yang salat sunnah yang boleh diqada adalah salat tahajud. Ya, salat tahajud boleh diqada. Namun ada sedikit perbedaan. Kalau tadi salat sunnah rawatib, cara qadanya sama persis, jumlah rakaatnya sama persis. Tapi kalau untuk salat sunnah tahajud, caranya adalah kita tambah 1 rakaat. Kita tambah 1 rakaat, kita genapkan, Pak, sesuai dengan kebiasaan kita. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang punya kebiasaan sholat malamnya cuma 3 rakaat, tidak sempat sholat malam, diqada di siang hari, di waktu duha. Berapa rakaat jadinya? Jadikan 4 rakaat. Ini mengqada sholat malam tadi yang tidak sempat. Bapak Ibu yang punya kebiasaan sholat malamnya 5 rakaat, maka diqada jadi 6 rakaat di siang hari. Dan seterusnya, kalau kebiasaannya 11 diganti jadi 12. Inilah maksud hadis ini, karena Nabi kebiasaan beliau paling seringnya sholat malam Nabi adalah 11 rakaat, maka Nabi mengqadanya di siang hari menjadi 12 rakaat. Caranya seperti apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 2 kali 6 kalau seperti Nabi. Ya, kalau 4 rakaat qadanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, cuma 2 kali. Maka ini pelajaran pertama terkait hadis ini, adanya qada salat untuk salat sunnah. Lalu pelajaran yang kedua, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya bagi Nabi SAW yang namanya salat malam itu wajib. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, ada 2 pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi itu wajib salat malam atau tidak. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, yang saya pegang, Nabi wajib salat malam. Untuk kita tidak wajib. Salat malam bagi kita adalah anjuran. Namun ini kekhususan Nabi SAW. Bagi Nabi, beliau wajib untuk mengerjakan salat tahajud, salat malam. Makanya beliau kalau tidak sempat selalu mengqada, menunjukkan kewajibannya. Tidak boleh Nabi meninggalkan salat malam. Adapun kita, hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Baik, itu hadis kedua. Ada pertanyaan terlebih dahulu?
Boleh Pak, tanya Pak langsung Pak. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, hadis yang nomor 3. Hadis nomor 269. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad ibn al-Alla qala hadatsana Abu Usamah an Hisham yakni ibn Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain." Ini di antara fikih salat malam, Pak. Perhatikan. Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian bangun untuk mengerjakan salat malam, hendaklah dia memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringkas, 2 rakaat singkat. Hadis ini sahih, selain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pelajaran utama dari hadis ini adalah menunjukkan bagaimana ini juga di antara kebiasaan Nabi. Nabi punya kebiasaan sholat malam itu 11 rakaat. Namun 11 rakaat itu tidak termasuk sholat 2 rakaat, sholat iftitah namanya. Apa itu sholat iftitah? Sholat pembukaan. Jadi namanya sholat sunnah iftitah untuk sholat malam. Sholat pembukaan yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Maka ini kebiasaan Nabi. Dan inilah bentuk kompromi terhadap hadis yang menyebutkan Nabi itu sholatnya 13 rakaat. 13 rakaat itu kalau ditotal dengan 2 rakaat pembuka. Kalau sholat malam intinya kebiasaan Nabi itu 11 rakaat. Seperti itu bentuk komprominya. Apa hikmahnya? Seseorang sebelum dia sholat malam, dia dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Ada 2 hikmah di sana. Hikmah yang pertama adalah dalam rangka melepaskan ikatan setan. Kita tahu dalam sebuah hadis sahih Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian tidur, maka setan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Semua kita, Pak. Kalau kita tidur, setan itu akan mengikat 3 ikatan di sini. Kata Nabi, kalau seseorang dia bangun tidur lalu dia berzikir, terlepas ikatan pertama. Apa zikir bangun tidur? Zikir bangun tidur apa, Pak? Hah? Gimana ini? Tidak terlepas ikatan setan ya, Pak? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir bangun tidur. Barang siapa yang membaca doa zikir ini bangun tidur, terlepas ikatan pertama. Makanya bangun tidur itu yang pertama itu zikir. Bukan apa, Pak? Bukan HP. Ya. Orang sekarang itu yang dilihat pertama notif, nyari HP, cari notif, ada notif apa. Zikir yang pertama, Pak. Yang kedua kata Nabi, ketika seseorang itu kemudian dia berwudu, akan terlepas ikatan kedua. Yang ketiga, ketika seseorang itu dia mengerjakan sholat, terlepas ikatan ketiga. Habis ikatan setan itu. Makanya kata Nabi kemudian, barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, dia akan bersemangat, jiwanya positif. Barang siapa yang dia tidak melakukan hal seperti itu, jiwanya negatif sepanjang hari dan dia akan menjadi pemalas di hari itu. Nah makanya Nabi SAW ketika bangun tidur, pokoknya sholat terlebih dahulu 2 rakaat ringkas untuk melepaskan ikatan setan terlebih dahulu. Ini kebiasaan Nabi. Bangun tidur, sholat ringkas 2 rakaat, tujuannya itu. Yang kedua, hikmahnya kenapa Nabi SAW memulai dengan 2 rakaat yang ringan, karena sebagai bentuk pemanasan.
Ya, ini sebagai bentuk pemanasan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW itu melaksanakan ibadah, Nabi itu bukan tipikal ibadahnya itu langsung ngegas di awal, tidak. Nabi tidak tipikal ibadahnya entah itu dalam hal puasa, termasuk dalam hal sholat langsung ngegas, tidak. Seperti bulan Ramadan, makanya Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban, pemanasan menyambut Ramadan. Demikian juga dengan sholat malam, pemanasan terlebih dahulu, 2 rakaat ringan terlebih dahulu, baru kemudian ngegas. Nanti kita baca bagaimana panjangnya sholat malam Nabi, tapi diawali dengan sholat yang ringan terlebih dahulu. Maka ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 269. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang cukup panjang, kita baca hadis nomor 270. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Qutaibah ibnu Sa'ad an Malik ibni Anas wa hadatsana Ishaq ibnu Musa qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abdullah ibni Abi Bakar an abihi anna Abdullah ibn Qais ibnu Makhramah akhbarahu an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Apa kata Zaid? La armuqanna salatin Nabi SAW fatawassattu atabatahu. Sungguh saya pernah memperhatikan bagaimana Nabi SAW mengerjakan salat. Maka ketika itu kata Zaid, saya duduk di dekat rumah beliau au fustatahu, atau di dekat kemah beliau. Ya, jadi ini kasusnya, kata Syekh Abdul Razak, kasusnya ketika Nabi sedang safar. Nabi sedang safar untuk itu, atau entah itu untuk kebutuhan perang atau kebutuhan yang lainnya. Kalau malam hari istirahat, menginap, bangun kemah. Maka sengaja Zaid bin Khalid al-Juhani duduk di dekat pintu kemah Nabi supaya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi itu mengerjakan sholat malam. Tentunya dalam kasus ini berarti Nabi tidak membawa istri beliau. Ya, kebiasaan Nabi sebenarnya kalau pergi safar itu bawa istri. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak membawa istrinya, makanya sahabat Zaid al-Juhani secara bebas mengamati bagaimana Nabi mengerjakan sholat. Kalau ada istri Nabi tentu tidak berani sahabat Zaid untuk melihat. Maka kemudian fasalla Rasulullah SAW raka'ataini khafifataini. Kata Zaid, Nabi memulai sholat malam beliau dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Jadi yang penting bangun, wudu, zikir, wudu, kerjakan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Summa shalla raka'atain tawilatain. Ya, kata Zaid, baru setelah itu Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat yang sangat panjang. Diulangi 3 kali untuk menunjukkan sangat panjangnya 2 rakaat tersebut. Summa shalla raka'ataini wa huma duna lataini qablahuma. Setelah selesai 2 rakaat yang sangat panjang tadi, Nabi sholat lagi 2 rakaat yang lebih pendek. Lalu sholat lagi 2 rakaat yang lebih pendek lagi. Lalu sholat lagi 2 rakaat yang lebih pendek. Lalu sholat lagi 2 rakaat yang lebih pendek. Lalu sholat lagi 2 rakaat yang lebih pendek. Jadi berapa kali? 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali. 4 kali 2 rakaat. Berarti sudah dapat 8 rakaat. Summa aftara fazalika salasa asyrata rakaatan. Maaf, 5 kali berarti ya. 5 kali 2. Baru setelah itu Nabi SAW mengerjakan witir 3 rakaat. Maka kalau di total kata Zaid jumlahnya adalah 13 rakaat. Totalnya adalah 13 rakaat. Maka ini di antara hadis yang menjelaskan tentang bagaimana salatnya Nabi SAW. 2 rakaat pertama tadi itulah yang dikenal dengan salat iftitah, salat pembukaan, salat pemanasan.
Baru kemudian Nabi memperpanjang jumlah rakaatnya, durasi sholatnya. 2 rakaat pertama sangat panjang, setelahnya turun, baru kemudian ditutup dengan witir. Baik, hadis berikutnya, hadis nomor 271 kita baca. Kata Imam Tirmizi, monggo Pak. Baik. Baik. Pertanyaan yang bagus. Makna khafifatain, ringan. Apakah kemudian bermakna ringan tersebut bermakna hanya baca Al-Fatihah tanpa membaca surat-surat tambahan? Saya membaca keterangan itu baru tadi sore ketika saya belajar untuk hadis ini. Ada di kitab Ta'liq ala Sahih Muslim karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan di sana Nabi tetap membaca surat-surat pendek. Ya, jadi tetap dalam 2 rakaat baca Al-Fatihah plus suratnya adalah surat-surat pendek, sehingga tetap perlu membaca surat-surat pendek. Namun sengaja dipilih yang pendek-pendek seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadatsana Ishaq ibnu Musa, kata Imam Tirmizi, qala hadatsana Ma'an, qala hadatsana Malik an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi, an Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka perhatikan Pak, banyak hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi. Termasuk hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Termasuk istri-istri yang lain juga banyak meriwayatkan. Maka faedah di sana yang sudah sering saya sampaikan. Apa hikmahnya? Nabi SAW itu diizinkan oleh Allah untuk menikahi sampai 9 orang wanita. Ya, umat beliau laki-laki maksimal hanya boleh menikah dengan 4 wanita. Kalau bisa berlaku adil, boleh menikah sampai 4 wanita, 1 suami 4 istri, boleh. Tapi khusus untuk Nabi, boleh lebih dari 4. Nabi dalam satu waktu beristri 9. Apa hikmahnya Pak? Istri Nabi sampai 9, hikmahnya apa? Agar semakin banyak teriwayatkan bagaimana Nabi SAW itu dalam keseharian beliau. Bayangkan Pak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ini tidak bisa meriwayatkan hadis-hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Apa contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah? Kata Ibunda Aisyah, saya pernah mandi bersama Nabi berduaan dari satu bejana. Mandi. Abu Hurairah tidak bisa meriwayatkan hadis seperti ini. Ini urusan internal dalam rumah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang hanya istri-istri Nabi melihat bagaimana Nabi berbuat seperti itu dalam rumah. Bahkan sahabat senior Abu Bakar, Umar tidak terlalu tahu bagaimana urusan internal Nabi. Nah, maka semakin banyak istri, semakin banyak ilmu sampai kepada kita. Ya, kalau istri Nabi cuma 1 misalnya, terbatas nanti hadis yang sampai kepada kita. Bagaimana Nabi di dalam rumah, Nabi tidur seperti apa, Nabi sholat malam di dalam rumah seperti apa, nanti terbatas sampai kepada kita. Tapi alhamdulillah istri Nabi 9 dan semuanya mereka aktif dalam menyampaikan hadis. Maka kita mendapatkan faedah dari hal tersebut. Nah, maka ini salah satunya. Ibunda Aisyah ditanya, kaifa kana atau kaifa kanat salatu Rasulullah SAW fi Ramadan? Bagaimana Nabi SAW itu mengerjakan salat malam di bulan Ramadan? Maka Ibunda Aisyah kemudian menjawab, ma kana Rasulullah SAW liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau menurut riwayat ini, kata Ibunda Aisyah,
Nabi SAW itu baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat salat malamnya. Kalau berdasarkan riwayat ini. Ya, maka kalau kita bahas debat MU plus NU, Pak, ini tarawihnya 11 apa 23, Pak? Nah, kalau versi Muhammadiyah kan 11. Hadis ini yang dimenangkan. Ya, hadis ini yang dimenangkan. Kata Ibunda Aisyah, Nabi itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tegas. Meskipun ada riwayat-riwayat yang lainnya yang menyatakan Nabi lebih dari 11 rakaat. Sehingga wallahu alam, kalau saya pribadi memegang pendapat 11 rakaat ini adalah yang paling afdal, karena ini kebiasaan Nabi. Tapi apakah boleh dari 11 rakaat? Pendapat yang lebih kuat, sholat malam tidak ada batasnya, sesuai dengan kadar kemampuan seseorang, tidak ada batasnya. Kalau ditanya yang paling afdal adalah 11 rakaat. Kemudian kata Ibunda Aisyah, yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sholat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan bagaimana baiknya sholat beliau dan bagaimana panjangnya sholat beliau tersebut. Summa yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Setelah 4 rakaat baru kemudian Nabi sholat lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanyakan tentang baiknya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau tersebut. Summa yusolli sadasan. Setelah itu baru Nabi sholatnya 3 rakaat. Lalu kata Ibunda Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Maka Nabi SAW menjawab, ya Aisyata, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku memang tidur, namun hatiku tidak pernah tidur. Pelajaran pertama dari hadis ini tadi, jumlah sholat malam Nabi 11 rakaat kebiasaannya. Lalu pelajaran yang kedua adalah Nabi punya kebiasaan mengakhirkan sholat witir. Ya, witir itu digunakan sebagai penutup. Penutup itu maksudnya Pak, berupaya diakhirkan. Bukan kemudian maknanya tidak boleh lagi sholat setelah itu. Ya, bukan maknanya tidak boleh lagi sholat setelah itu. Makanya ini yang banyak orang salah paham di tempat kita kalau sholat tarawih. Di masjid sholat 11 rakaat sudah plus witirnya 3 rakaat. Sebagian orang kemudian merasa sungkan untuk sholat di rumah. Kan tadi saya sudah sholat witir. Witir kan penutup katanya. Tidak seperti itu Pak. Witir itu memang penutup. Kita berupaya untuk mengakhirkan witir. Namun setelah sholat witir masih boleh sholat sunnah. Yang penting sholat witir tidak 2 kali. Ya, sholat yang berikutnya harus sholat yang jumlahnya genap. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah ini diantara kekhususan Nabi. Nabi kalau tidur wudunya tidak batal. Karena para Nabi itu cuma matanya yang terlelap, tapi hati mereka tidak terlelap. Selalu sadar. Adapun kita semua, tidur merupakan pembatal wudu. Tapi perlu dirinci, tidurnya tidur seperti apa. Kalau tidurnya tidur yang dalam, nyenyak, pulas, ini yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya tidak dalam, masih sadar, ya contohnya kalau kayak di pengajian Pak ya. Pengajian itu kalau selesai dia bangun sendiri atau perlu dibangunkan Pak? Hah? Kalau pengajian, orang tertidur di pengajian, kalau sudah selesai subhanakallahumma wa bihamdika, otomatis bangun. Artinya sebenarnya masih sadar. Ya, tidurnya belum dalam. Nah, maka tidur seperti ini insya Allah tidak membatalkan wudu. Yang batal wudu itu adalah tidur yang dalam. Adapun untuk Nabi, semua tidur tidak membatalkan wudu Nabi. Baik.
Demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan yang masuk dari akhwat. Jika biasa sholat rawatib qobliyah zuhur, suatu ketika sholat berjamaah di kampus sudah dimulai, saya qadha qobliyah zuhur 4 rakaat.